Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Bujana. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di buku PAI dan Budi Pekerti kelas 1. Nah, sekarang kita sudah sampai bab 5, yaitu mengenai Nabi dan Rasul panutanku. Langsung saja disiapkan bukunya adik-adikku semuanya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Dibuka halaman 74 ya mulainya. Ada peta konsep yang akan kita pelajari adalah Nabi dan Rasul panutanku. Ada 25 Nabi dan Rasul. Terus ada mengenal Nabi dan Rasul, mukjizat Nabi dan Rasul, serta perilaku sederhana Nabi dan Rasul. Lanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang mendengarkan cerita dari Pak Ustadz. Nah, di sini Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Ingat, yang wajib diketahui ada 25. Sebenarnya itu Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Gambar 5.1. Anak-anak sedang mendengarkan cerita Nabi dan Rasul. Nah, di sini disuruh mengisi. Ceritakan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang mendengarkan cerita Nabi dan Rasul dari Pak Ustadz. Gitu ya. Misalnya lagi ditambahkan. Mereka mendengarkan dengan seksama agar lebih mengerti itu. Dan diteruskan sendiri ya, bisa ditambahi ceritanya supaya lebih lengkap dan panjang. Sini saya tuliskan di sini. Nah, ini. Lanjutnya. A. Mengenal Nabi dan Rasul. Ayo kalian perhatikan gambar di bawah ini. Coba disimak gambar apa saja ya di bawah ini. Nah, gambar 5.2 ini siswa kelas 1 sedang sholat berjamaah. Salat berjamaah dengan tertib. Nah, ini di depan ada imam, di belakangnya ada makmumnya. Gambar yang kedua yaitu gemar membaca Al-Quran. Siswa kelas 1 sedang membaca Al-Quran. Gambar selanjutnya yaitu menengok teman yang sakit. Siswa kelas 1 sedang menengok teman yang sedang sakit. Ini gambarnya menengok teman yang sedang sakit. Gambar selanjutnya yaitu berbakti kepada orang tua. Ini dengan sungkem ya. Ini kalau di daerah saya namanya sungkem. Bersalaman kepada orang dengan bersimpu. Ahmad dan Fatimah mohon doa restu orang tua. Nah, gambar tersebut termasuk perilaku terpuji. Terpuji itu baik, patut dicontoh. Semuanya meneladani Nabi dan Rasul. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan teladan dari Nabi dan Rasul. Teladan itu contoh. Contoh yang diberikan Nabi dan Rasul untuk kita tiru. Lanjutnya, ke halaman 77. Siapakah Nabi dan Rasul? Apakah kalian tahu siapakah Nabi dan Rasul itu? Nah, ini ada gambar anak-anak sedang mendengarkan cerita dari Pak Ustadz.
Ahmad dan temannya mendengarkan ceramah atau cerita ya. Ini bercerita tentang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah utusan Allah SWT. Menyakininya termasuk rukun iman keempat. Nah, ini termasuk rukun iman keempat, diingat-ingat. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman keempat. Sikapku, aku yakin bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 78. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, sekarang tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Apakah perbedaan Nabi dan Rasul itu? Yuk disimak. Tahukah kalian apa perbedaan Nabi dan Rasul itu? Apa ya Nabi dan Rasul itu? Nah, ini dia. Gambar ini yaitu keterangannya. Ahmad sedang berpikir perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul diberi amanah oleh Allah SWT. Amanah itu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ingat, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ini mau saya merah biar jelas. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ini bedanya. Kalau Nabi wahyunya tidak disampaikan kepada umatnya, kalau Rasul itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Lanjut ke halaman 79. Sikapku. Aku percaya Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus percaya kalau Nabi dan Rasul itu menerima wahyu dari Allah. Kegiatanku, aku berani maju ke depan kelas. Aku menyebut perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, ini. Setelah menghafal perbedaannya, anak-anak mencoba maju ke depan untuk menjelaskan atau menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Kuuji kemampuanku. Nah, sekarang ada latihan soal. Ini ayo kita kerjakan. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Nabi dan Rasul merupakan utusan siapa? A. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Nabi dan Rasul diberi amanah oleh Allah berupa apa tadi? Yaitu wahyu. Nomor 3. Nabi menerima wahyu untuk siapa tadi Nabi? Dirinya sendiri, ya. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ini soal tentang Nabi dan Rasul. Bedaannya ya. Nah, anak-anak dibaca lagi berulang-ulang supaya lebih paham dan hafal. Lanjutnya, yaitu halaman 80. B. 25 Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Perhatikan nama 25 Nabi dan Rasul di bawah ini. Nah, di sini ada kolom tentang Nabi 25 Nabi dan Rasul. 1. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Muhammad. Ini nabi yang terakhir atau nabi penutup. Nah, dihafalkan ya anak-anak, ini 25 ini dihafalkan nama-nama nabi dan rasul. Lanjutnya, tekadku, aku akan menghafal nama 25 nabi dan rasul. Nah, ini dihafalkan nama 25 nabi dan rasul. Kegiatanku, aku menulis nama 25 nabi dan rasul. Nah, sekarang berlatih menulis nama 25 nabi dan rasul. Nih, boleh mencontek yang ada di atasnya ini. Yang pertama adalah Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud. Kita isi 1. Adam. 2 ke sini. 2 yaitu siapa ya? Idris. Adam, Idris. Yang ketiga Nuh. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nomor 4. Di sini adalah Adam, Idris, Nuh, Hud. Yang kelima adalah Sholih. Yang keenam ada, boleh lihat ini kalau tidak apa ya, tadi halaman berapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh. Sampai dinyanyikan boleh. Ini Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim. Ibrahim, Lut, Ismail, Ibrahim dulu ya. Ibrahim. Lut. Setelah Lut, siapa di atas tadi? Ismail, Ishak. Ismail. Terus yang ke-9 Ishak. Yang ke-10 Yakub, Yusuf. 10 Yakub. 11 Yusuf. Terus yang 12 Ayub, Syuaib. Ini Ayub. 13 Syuaib. 14 dari Musa dan Harun. 14 Musa. 15 Harun. 16 Zulkifli, Daud. 16 adalah Zulkifli. 17 adalah Daud. Terus 18
19. Sulaiman Ilyas Ilyasa. Sini 18. Sulaiman. Terus 19. Ilyas. 20. Ilyasa. Nah, tadi 21 Yunus Zakaria Yahya. Yunus Zakaria Yahya. Sini. Yang ke-21 adalah Yunus. Terus 22. 22. Yahya. 23. Zakaria. Terus 24. 24 adalah Isa dan Muhammad. Mana tadi? Ini Isa 24 adalah Isa. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu silakan diisi ya adik-adik nomor 1 sampai 25 dan dihafalkan. Lanjut ke halaman selanjutnya, kegiatan kelompokku. Gambar 5.9. Nah, dilihat 5.9 ini Fatimah dan teman kelompoknya menghafal 25 nabi dan rasul. Nah, anak-anak mendapat tugas menghafal nama nabi dan rasul. Kelompokku ada 5 anak. Tiap anak menghafal 5 nama nabi dan rasul. Kami maju ke depan kelas. Kami menyebutkan nama nabi dan rasul secara bergantian. Mukjizat nabi dan rasul. Ayo kalian perhatikan gambar di bawah ini. Coba diperhatikan gambar. Pak Guru sedang menjelaskan mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Muhammad, yaitu gambarnya terlihat itu membelah bulan. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yaitu dapat membelah bulan. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Nabi dan Rasul memiliki mukjizat. Berapa mukjizat Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul memiliki mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa. Mukjizat diberikan oleh Allah SWT. Mukjizat menunjukkan bukti kenabian. Berikut ini beberapa mukjizat Nabi dan Rasul. Nah, diperhatikan mukjizatnya Nabi dan Rasul. Ini nomor 1 adalah mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. AS itu singkatan dari alaihi salam. Atas izin Allah, Nabi Nuh AS membuat kapal yang sangat besar. Nah, di sini Nabi Nuh dapat membuat kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan kaum dan hewan-hewan dari banjir saat itu ya. Selanjutnya, nih, mukjizat Nabi siapa ya yang bisa merubah
ular menjadi tongkat. Nah, nomor 2 adalah mukjizat Nabi Musa. Atas izin Allah SWT, tongkat Nabi Musa AS menjadi ular besar. Jadi mukjizat Nabi Musa itu dapat merubah tongkat menjadi ular besar. Nomor 3, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dihafalkan ya anak-anak mukjizat-mukjizat Nabi tadi. Sikapku, aku meyakini mukjizat Nabi dan Rasul. Kegiatanku, aku memasangkan nama Nabi dan mukjizatnya dengan menarik garis. Nabi Musa tadi mukjizatnya apa? Nah, dipasangkan di sini tongkat menjadi ular besar. Nabi Nuh mukjizatnya yaitu membuat kapal besar. Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizatnya Al-Quran. Selanjutnya, ku uji kemampuanku. Nah, sekarang menjawab pertanyaan. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25. Nomor 2, mukjizat Nabi dan Rasul diberikan oleh, nah siapa yang memberikan mukjizat itu? Allah SWT. Nomor 3, mukjizat Nabi Nuh adalah, yaitu dapat membuat kapal besar. Tongkat menjadi ular besar adalah mukjizat Nabi siapa tadi? Musa alaihi salam. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah ini soal-soal uji kemampuan ini dipelajari lagi supaya lebih paham dan lebih hafal. Yang D, perilaku sederhana Nabi dan Rasul. Ayo kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini ada gambar celengan es krim. Ahmad rajin menabung. Ahmad ini rajin menabung karena dia ingin membeli es krim kalau uangnya sudah terkumpul. Selanjutnya, Ahmad suka hidup sederhana. Ahmad tidak suka berlebihan. Uang sakunya sebagian ditabung. Ahmad meneladani Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul selalu hidup sederhana. Ya, sederhana. Menabung itu adalah hidup sederhana. Tekadku, aku akan berperilaku sederhana. Sederhana itu tidak berlebihan, secukupnya. Kegiatanku, aku dan teman-temanku menyisihkan sebagian uang saku. Uang itu digunakan untuk berinfak. Berinfak itu bersedekah ya. Bersedekah itu tidak harus besar. Kecil nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Gilang sedang mengumpulkan infak. Nah, tentunya anak-anak di sekolah juga pernah mengumpulkan infak berupa uang. Uji kemampuanku. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ayo dijawab anak-anakku. Uang saku disisihkan untuk diapakan? Ditabung. Ditabung. Nomor 2, suka menabung termasuk hidup sederhana. Hidup sederhana meneladani Nabi dan Rasul. Nah, itu soalnya uji kemampuanku anak-anak dipelajari lagi supaya lebih paham dan hafal. Selanjutnya, aku anak soleh. Aku suka menabung. Uang saku tidak aku habiskan. Sebagian aku masukkan ke dalam celengannya. Nah, ini celengan ya. Ini gambarnya, ini Siti sedang memasukkan uang ke dalam celengannya. Celengannya lucu sekali karena berbentuk kelinci. Selanjutnya, nah ini ayo menyanyi.
Judulnya Siapa Rasulullah. Nada lagunya Siapa Suka Hati itu. Kurang lebih kalau kau suka hati itu ya. Nada lagunya. Langsung saja kita nyanyikan bersama-sama. Rukun iman keempat pada siapa? Rasulullah. Gitu. Rukun iman keempat pada siapa? Rasulullah. Rasulullah itu artinya apa? Utusan Allah. Rasul utusan Allah, penyampai wahyu Allah. Itulah dia Rasulullah. Kurang lebih seperti itu anak-anak lagunya. Diulang lagi ya supaya lebih meresap. Rukun iman keempat pada siapa? Rasulullah. Gitu ya. Kalau dinyanyikan rukun iman keempat pada siapa? Ada yang menjawab Rasulullah. Rasulullah itu artinya apa? Jawabannya utusan Allah. Rasul utusan Allah, penyampai wahyu Allah. Itulah dia Rasulullah. Nah, kurang lebih lagunya seperti itu anak-anak. Anak-anak bisa menyanyikan lagunya bersama ayah, ibu, teman, kakak ya. Rangkuman. Nomor 1, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman keempat. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diyakini ada 25. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Hidup sederhana meneladani Nabi dan Rasul. Nah inilah namanya berulang-ulang supaya lebih hafal. Ayo kerjakan. Nah ini ada soal akhir bab. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Nabi dan Rasul merupakan utusan siapa? Tentunya Allah SWT. Nomor 2, Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada siapa? Umatnya. Nomor 3, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah apa tadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran yang kita baca setiap hari. Nomor 5, hidup sederhana termasuk meneladani siapa? Mencontoh siapa? Yaitu Nabi dan Rasul. Nah, ini jawabannya anak-anak bisa membacanya berulang-ulang dan menghafalkannya supaya lebih paham. Aku ingin tahu. Aku belajar kisah 25 Nabi dan Rasul. Ayah dan ibu mendampingiku. Aku mencari video kisah 25 Nabi dan Rasul di internet. Aku sangat senang melihatnya. Nah, anak-anak bisa melihat video 25 Nabi dan Rasul di internet. Ya, tentunya dengan didampingi ayah ibu di rumah. Ya. Pengayaan. Nabi dan Rasul jumlahnya banyak. Yang wajib diketahui ada 25. Ingat, Nabi dan Rasul itu banyak jumlahnya. Yang tahu hanya Allah. Nah, yang wajib kita ketahui ada 25. Ada 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Asmi. Ini Ulul Asmi itu Nabi dan Rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa ya. Nomor 3, Ulul Asmi berarti ketabahan yang luar biasa para Rasul. Ketabahan yang bagaimana? Ketabahan saat menjalankan perintah Allah. Rasul Ulul Asmi adalah Nabi Nuh, AS Nabi Ibrahim, AS Nabi Muhammad, AS Nabi Isa, AS dan Nabi Muhammad ya. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan bab 5. Anak-anak dibaca lagi, dipelajari lagi supaya lebih paham. Di akhir bab ini ada
komentar orang tua. Tulislah komentar Anda terhadap perkembangan anak setelah menyelesaikan pelajaran pada bab 5. Nah, ini diisi oleh ayah ibu di rumah tentang perkembangan belajar anak pada bab 5 ini apakah baik, cukup baik. Nah, itu diisi oleh ayah ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ada wahai Nabi, ini doa yang diucapkan ya. Engkau idolaku, engkau panutanku, engkau penerang hidupku. Izinkan aku mencintaimu di surga bersamamu. Nah, ini ya. Ini sudah sampai halaman 92. Anak-anak dipelajari lagi. Jangan lupa terus semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.